Kita ngedoa sama Allah, terus nggak dikabul-kabulin. Kira-kira yang seneng siapa? Allah atau hambanya? Allah. Kalau hambanya seneng nggak? Kenapa kita bisa mengatakan Allah seneng, sementara doa hambanya ini nggak dikabul-kabulin? Karena Allah seneng, nih hamba nih tiap hari datang terus nangis-nangis. Seneng Allah. Sebab kebanyakan manusia ketika doanya dikabulkan, itu dia akan lari dari Allah. Kita punya pacar, ya. Pacar tuh datang ke rumah kita. Pacar ini pengen jajan ceritanya, pengen dijajanin beli sepatu gitu. Kira-kira langsung dikasih atau diajak ngobrol dulu? Kalau langsung dikasih, kira-kira enak nggak? Nggak enak banget. Wah, berarti cewek matre kan? Habis dapat duitnya ditinggalin tuh. Coba diajak ngobrol dulu. Mau beli apa? Kan di mana belinya? Diajak ngobrol dulu, mesra-mesraan. Allah seneng melihat hambanya yang bercucuran air mata itu. Karena saking sayangnya Allah, pengen selalu hamba ini dekat dengan. Qultu, ada yang mengatakan, idza wa'adaka al-haqqu ta'ala bi syai'in 'ala lisanil wahyi. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, ya, ketika Allah menjanjikan sesuatu kepada kita melalui lisan nabi, ya, atau lisan wahyu, awil ilham, atau ilham min nabiyin dari nabi, awaliyin atau wali, ya, atau tajallin qawiyin, atau ada indikator yang sangat kuat, fala tusyakku ayyuhal murid fi dzalikal wa'd in kunta shadiqan. Maka jangan pernah kita meragukan sesuatu itu, janji itu, kalau kita mau jadi orang yang siddiq. Fa illam yata'ayyan zamanuhu. Jadi kalau kita misalkan ada ucapan wali, ucapan Pak Nabi yang mengatakan misalkan akan terjadi seperti ini, misalkan ya. Pernah kan kita dengar kan? Ya. Misalkan Kanjeng Nabi mengatakan sayati zamanun ala ummati, misalkan gitu kan, kalimat-kalimat seperti itu akan terjadi pada suatu masa misalkan. Itu kan seperti halnya kabar atau ilham dari Nabi dan Rasul. Nah, ketika belum terjadi, kita tidak boleh meragukan akan hal itu. Ya. Nanti kita bahas. Fa illam yata'ayyan zamanuhu fal amru wasi'un. Kalau waktunya sudah ditentukan, kita tidak boleh ragu meskipun belum terjadi. Tapi kalau waktunya belum ditentukan, kapan terjadinya, nggak jelas korenahnya. Ya, waktunya kira kapan, nggak ada yang tahu. Contoh misalkan, bahwa dunia ini pasti akan fana, hancur lebur, terjadinya kiamat. Ya, itu kan adalah janji Allah melalui para nabinya. Kapan waktunya? Gak ada yang tahu. Fal amru wasi'un, di sini permasalahannya sangat luas. Wa qad yatulu zaman, bahkan mungkin masanya itu sangat lama. Wa qad yaksiru, bisa juga cepat terjadi. Fala tusyakku fi wuqu'ihi wa in tala zamanuhu, maka kita tidak boleh ragu akan pasti terjadinya itu meskipun waktunya sangat lama. Kenapa? Ini kan sebenarnya penyakit kita. Penyakit kita manusia yang tidak sabar. Ya. Benar tak? Tapi kira-kira pengen cepat terlaksana sesuatu atau pengen yang lama? Hah? Pengen cepet-cepet kan? Pengen nikah, pengen punya rumah. Hah? Pengen cepet-cepet kan? Pengennya mah kalau bisa besok. Hah? Ini adalah ujian kita sebagai manusia. Bisakah kita menunggu bahwa janji itu pasti akan terjadi? Bukan hanya kita manusia biasa, Nabi dan Rasul pun diuji dengan janji-janji Allah ini. Waqad kana baina du'ai Sayyidina Musa wa Harun ala Fir'aun biqaulihi rabbana ibnis ala amwalihim. Terjadi
di antara doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdoa kepada Allah supaya dihancurkan kerajaan Fir'aun ini. Beliau mengatakan, Rabbana qmis ala amwalihim, ya Allah hancurkan harta benda Fir'aun itu. Bertahun-tahun, setiap hari berdoa. Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi apa? Arba'una sana ala baqila. Ternyata janji Allah itu baru datang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah selama berapa? 40 tahun. Bayangin. Tingkatannya Nabi loh. Tingkatannya Nabi sampai disuruh nunggu doanya dikabulkan oleh Allah selama 40 tahun. 40 tahun tuh lama atau cepet? Lama. Terus incuan. Oyong iya ngedoa, ya Allah mudah-mudahan ayah jodoh Nabi teh. Ngedoa terus. Sampai 40 tahun karek datang jodohna. Jadi bujang lapuk nanti. Loh. Ini tingkatannya Nabi loh. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak salah. Tapi Allah pasti akan mengabulkan. Allah pasti akan menepati janjinya. Tapi kapan terjadinya janji itu sangat dirahasiakan. Tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan terjadinya. Dan bagaimana caranya. Itu terserah Allah. Caranya terserah Allah, waktunya terserah Allah. Allah janji nggak? Janji. Tapi kapan terjadinya? Terserah Allah. Dengan cara bagaimana ya terserah Allah. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk tidak ada hak sedikit pun untuk mengatur Tuhan kita. Untuk mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan. Karena Allah adalah yang maha segala-galanya. Nah, sementara ini kan kita menganggapnya Allah itu kayak ponakan kita kan? Yang gampang disuruh-suruh kan? Ya Allah, hancurkanlah mereka-mereka ini. Bener nggak? Contoh aja lah. Ya Allah, hancurkanlah negara Israel. Ternyata nggak dihancur-hancurin sama Allah. Terus kita ragu tuh. Oh, berarti Allah ini janjinya nggak bener nih. Nah, itu. Kita terjebak. Ya, kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita mampu melewati semua ujian ini? Apakah kita setia menunggu ya akan terjadinya janji Allah itu? Empi punya pacar, ditinggal, berangkat ke luar negeri. Jadi apa, Bi? Arab, TKW. Ayo nama Taiwan atau Arab atau semusim lah. Taiwan banyak duitnya. Letak ujiannya, Empi bisa dicap sebagai orang yang setia atau tidak kira-kira kapan? Apakah ketika pacarnya ini lagi di Indonesia atau ketika pacarnya masih di sana? Masih di sana. Jadi ujian kita, ya, apakah benar percaya dengan janji Allah? Yaitu ketika janji atau peristiwa itu belum terjadi. Tadi itu. Ya kalau pacarnya udah pulang mah, berarti udah lolos. Yang menentukan apakah kita setia atau tidak, yaitu ketika pacarnya masih di Arab Saudi, masih di Taiwan itu. Ini bukan hanya Nabi Musa, banyak sekali nabi-nabi yang lain pun. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berdoa, ketika beliau dan para sahabatnya terdesak, hampir-hampir kalah, Kanjeng Nabi mengatakan, mana janjimu ya Allah? Kalau seandainya kami kalah, maka tidak akan ada makhluk
yang mau menyembahmu lagi. Gitu. Sampai luar ucapan seperti itu. Ini bukan berarti Kanjeng Nabi tingkatannya lebih rendah dari Nabi Musa. Enggak. Justru Kanjeng Nabi sangat yakin dan untuk meyakinkan para sahabat-sahabatnya itu. Tapi Allah senang. Senang lihat hambanya seperti itu tuh. Hah? Kita ngedoa sama Allah, terus nggak dikabul-kabulin. Kira-kira yang senang siapa? Allah atau hambanya? Allah. Kalau hambanya senang nggak? Hah? Hah? Kenapa kita bisa mengatakan Allah senang, sementara doa hambanya ini nggak dikabul-kabulin? Karena Allah senang, nih hamba nih tiap hari datang terus nangis-nangis, senang Allah. Ya, ngedep-dep, tak korup. Ya. Sebab kebanyakan manusia ketika doanya dikabulkan, itu dia akan lari dari Allah. Hah? Datang sama Allah ketika punya hajat. Hajatnya udah dikabulin, lari dia. Lupa. Ya, ini gambaran paling simpelnya nggak usah ke Allah lah. Kita punya pacar. Ya, pacar tuh datang ke rumah kita. Pacar ini pengen jajan ceritanya. Pengen dijajanin beli sepatu gitu. Kira-kira langsung dikasih atau diajak ngobrol dulu? Hah? Kalau langsung dikasih kira-kira enak nggak? Nggak enak banget. Wah, berarti cewek matre kan? Hah? Habis dapat duitnya ditinggalin tuh. Wah, cewek matre nih. Coba diajak ngobrol dulu. Mau beli apa? Kan di mana belinya? Diajak ngobrol dulu, mesra-mesraan. Allah seneng. Ya, melihat hambanya yang bercucuran air mata itu. Karena saking sayangnya Allah, pengen selalu hamba ini dekat dengannya. Jadi beda cara pandang. Kalau manusia rasanya tertekan ketika doanya nggak dikabul-kabulin, tapi Allah malah seneng. Ya kalau misalkan tadi contohnya Nabi Musa. Ya Allah, Rabbana tmis ala amwalihim, hancurkan kerajaan Firaun itu. Kemudian langsung dihancurin sama Allah. Kira-kira ceritanya rame nggak? Ceritanya bakal rame nggak? Hah? Nggak rame lah. Kalau sinetron tuh yang rame, yang episodenya panjang atau yang pendek? Yang panjang kan? Kita udah mulai terbuka. Hah? Ya. Biar ceritanya rame, biar menarik, ya kan? Biar semakin terbukti bahwa hambanya ini benar-benar yakin kepada Allah atau tidak, dibikinlah episodenya itu panjang. Doa ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa punya motor, bisa terus ngedoa. Gak dikabul-kabulin juga. Itu episode-episode kehidupan itu.